Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, supaya channel ini bervariasi setelah sekian lama terfokus kepada Yusuf Mansur, kita sekarang akan membahas juga tema-tema lain supaya ada variasi. Untuk kali ini kita akan membahas mengapa dunia Islam membela Putin. Seperti kita tahu, sejak tanggal 24 Februari tahun 2022 ini, Rusia dengan kekuatan penuh menyerbu Ukraina. Semenjak itu perang pecah dengan berbagai opini serta kondisi. Yang menarik saat ini adalah kenapa misalnya Chechnya, yang merupakan salah satu federasi Rusia, itu terang-terangan mengirim pasukannya yang jumlahnya juga ribuan bertempur bersama Rusia. Padahal mereka ini sebelumnya juga pernah perang. Kota Grozny juga pernah dihancurkan oleh Putin. Begitu juga nanti di Timur Tengah. Liga Arab itu senang sekali tuh dengan perlakuan Putin terhadap Ukraina. Ada apa sebenarnya nih? Bahkan opini kita di Indonesia, walaupun politik luar negeri kita itu bebas dan aktif, tapi dari opini masyarakat yang kita lihat itu terang-terangan membela perlakuan perang Putin itu terhadap Ukraina. Ada apa sebenarnya gitu? Kalau kita lihat kondisi di Ukraina itu, baik itu wawancara duta besar Rusia di sini maupun di media-media lain, itu fakta pertama, Vladimir Zelensky itu seorang Yahudi. Sikapnya sangat terang-terangan membela Israel. Bahkan ketika tentara Israel menginjak-injak kepala orang Palestina, Zelensky berkomentar itu bagian dari hak membela diri. Nah, jadi kita lihat pertama, dunia Islam itu sekarang melihat ini kurang ajar nih Zelensky ini. Maka begitu ada Rusia yang menyerang gitu, itu secara emosional mewakili emosinya. Coba sekarang nih, negara-negara Teluk juga tidak mau ikut dalam koalisi Amerika untuk apakah itu melakukan embargo atau ikut mengecam Rusia, nggak berani gitu. Malah Turki yang juga anggota NATO itu makin mesra dengan Rusia. Padahal Turki ini kita kenal sebagai salah satu negara yang punya hubungan diplomatik sejak Israel itu berdiri. Jadi kita lihat yang pertama itu ada semacam emosi ya dari dunia Islam ini, bahwa harapan dia itu atau sebagian dari harapan dia itu disalurkan oleh Vladimir Putin. Jadi ketidakadilan global yang mereka rasakan selama ini itu didobrak oleh Vladimir Putin. Sama ya, kita lihat apalagi Putin juga mengangkat isu ketidakadilan dunia terhadap Israel gitu. Israel yang sudah lama meaneksasi, merampas tanah orang Palestina, sampai sekarang nggak ada sanksi apa-apa ya. Kenapa kami begitu menyerang Rusia itu langsung dikecam, dikutuk, bahkan diembargo oleh negara-negara barat ya. Nah, sampai sekarang perang itu sampai hari ini sudah memasuki 1 bulan lebih gitu. Ternyata perang belum menampakkan tanda-tanda akan berhenti. Tapi yang jelas dunia Islam, di mata dunia Islam saat ini, sebagian sakit hati mungkin ya, atau sebagian yang dirasa ketidakadilan selama ini itu diperjuangkan oleh Putin. Dan Rusia ternyata bukan negara yang lemah gitu. Jadi tidak gampang. Sama halnya ya, ketika opini kita ya, tahun 90 dulu Saddam Hussein menyerang Kuwait. Lalu Kuwait dibela oleh Amerika. Dari surat kabar yang beredar di Indonesia saat itu, mainstream pembaca kita itu membela Saddam Hussein. Ya, dia bukan menyetujui Saddam Hussein
mencaplok Kuwait, tapi Saddam Hussein saat itu menantang Amerika. Ya, itu kira-kira gambarnya juga seperti itu sekarang. Putin itu menantang Amerika. Maka dunia yang selama ini merasa ketidakadilan Amerika di Timur Tengah, ya itu sekarang membela Vladimir Putin. Jadi mereka sebenarnya ya, kalau masa panjang saya kira efek dari serangan Rusia ini tentu sangat berbahaya ya. Negara berdaulat diserang. Lantas bagaimana kalau negara-negara sekitar kita ini, negara berdaulat juga diserang? Tentu itu nanti kajiannya lain lagi. Tapi yang jelas secara psikologis, dunia Islam saat ini itu merasa ya apa yang diperjuangkan Putin ini membalaskan dendamnya kepada Israel. Gitu. Saya kira itu yang bisa secara singkat, ya, mengapa dunia Arab, dunia Islam, bahkan di Afrika itu berdiri di belakang Putin, setidaknya secara emosional. Begitu saya kira untuk memahaminya, supaya kita tidak bingung, dan malah juga tidak sedikit ustadz-ustadz segera mencoba mereduksi gitu ya, pemahaman Al-Quran tentang surat Ar-Rum. Kan dianggap Rum sekarang ini adalah Rusia. Gitu. Ya, kepala Romawi dulu itu sekarang adalah Vladimir Putin. Gitu. Putin dianggap sebagai pembela Islam. Kalau dulu itu kan Romawi bersama Parsi. Kemenangan Romawi itu dianggap mendekatkan umat Islam kepada kemenangannya juga. Walaupun nanti tafsir itu bisa kita bahas secara panjang lebar. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapat wawasan baru tentang dunia Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.